Nama saya Susukino Jigoro. Tahukah kamu seragam ini? Saya pikir mungkin masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Saya berasal dari tim yang pernah diikuti oleh Irfan dan Stefano. Saya adalah pendukung Hokkaido Consadole Sapporo. Saya tinggal di Sapporo. Bagaimana kedua orang ini dipandang oleh pendukung lokal? Bagaimana hal ini dilaporkan secara lokal? Mengingat kembali hari-hari itu, saya ingin memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi saat itu. Ekspansi ke Asia Tenggara dipimpin oleh J-League. Kami, Sapporo, yang memulai proses ini. Pada tahun 2013, kami mengakuisisi superstar tim nasional Vietnam Lee Chong Vin. Ekspansi ke Asia Tenggara ini mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Namun, Lee Chong Vin kembali ke Vietnam pada awal tahun 2014. Kami tiba-tiba kehilangan pilar ekspansi kami ke Asia Tenggara. Panah kedua yang saya incar adalah pemain timnas Indonesia Stefano Lillipali. Kofu, yang selama ini mengesampingkan kesuksesan Sapporo, juga mengakuisisi Irfan Bahdim lebih awal. Keduanya menjadi pemain J-League Indonesia di musim yang sama. Berasal dari Belanda. Pernah bermain untuk Utrecht. Itu juga termasuk dalam game Winning Eleven. Harapan kami tinggi. Lee Chong Vin kedua. Selanjutnya, ayo promosikan Sapporo ke seluruh Indonesia. Tahun ini, dengan bantuan Stefano, kami akan dipromosikan. Harapan dari kami para supporter sangat tinggi, namun kami tidak cukup beruntung untuk bermain. Bahkan ketika musim semi tiba, bahkan ketika awal musim panas tiba, dia tidak pernah muncul dalam permainan. Jadi banyak orang bahkan tidak tahu tentang gaya bermainnya. Untuk ini, mau bagaimana lagi? Jika Anda tidak datang ke pertandingan, Anda tidak dapat menonton pertunjukannya. Saya tertarik pada Stefano, jadi saya menontonnya berlatih beberapa kali. Setelah menonton latihan, saya merasa kakinya bagus. Menurutku, dia adalah seorang yang menggiring bola. Saya pikir ini adalah poin kuat yang bisa dimanfaatkan dengan baik di dalam tim. Jadi kenapa tidak digunakan dalam pertandingan? Saya dengar mereka mengalami kesulitan dalam bertahan. Citra pemain Asia Tenggara cenderung tidak menyukai kontak fisik. Intensitasnya rendah. Dalam sepak bola Jepang, para pemain di lini depan pun dituntut untuk memberikan tekanan yang kuat. Peralihan antara menyerang dan bertahan juga cepat. Setidaknya saat itu sepak bola di Asia Tenggara terkesan terbagi menjadi pemain menyerang dan pemain bertahan. Saya pikir Stefano juga kurang dalam hal itu. Saya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan piala. Saya pun menonton pertandingannya di sana, namun sayangnya tidak meninggalkan kesan khusus bagi saya. Tidak terlalu terkesan. Sayangnya, kekuatan tersebut tidak mencapai kekuatan Sapporo saat itu. Dia meninggalkan tim pada akhir tahun 2014 tanpa banyak penggemar yang melihatnya bermain. Dia tidak bisa menjadi Lee Chong Vin kedua. Tim juga berada dalam situasi sulit, jadi saya ingin mereka melakukannya dengan baik. Selain itu, Sapporo juga akan melewatkan promosi ke J1 tahun ini. Itu adalah musim yang sulit dengan pergantian manajer di tengah jalan. Meskipun ada penambahan si jenius Shinji Ono. Tidak ada demam seperti Lee Chong Vin di media. Saya belum tahu posisi Stefano di Indonesia saat itu. Menurutku Stefano masih muda saat itu. Saya pikir sulit untuk membandingkannya dengan Lee Chong Vin, yang sudah disebut sebagai pahlawan Vietnam pada saat itu.
Ketika saya bergabung, liputan lokal tidak banyak. Karena dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, hampir tidak ada liputan setelahnya. Saya pikir popularitas secara umum mendekati nol. Namun, saya dengar dia aktif di Liga Negara asalnya pada tahun 2023. Saya akan senang jika pengalaman yang saya alami di Sapporo tetap melekat pada saya meski hanya sebentar. Karena disebut-sebut masih aktif di negara asalnya, mungkinkah ia akan kembali ke timnas Indonesia? Indonesia satu grup dengan Jepang di Piala Asia, jadi mungkin kita bisa melihat Stefano bermain di sana? Saya menaruh harapan besar padanya, tapi sayangnya dia tidak terpilih. Apakah kebijakan Anda sebagai direktur untuk menggunakan pemain muda? Atau malah terdepak karena banyaknya pemain naturalisasi? Bagaimanapun, ini sangat mengecewakan. Saya ingin melihat Stefano beraksi. Saat Stefano pindah ke Sapporo, Irfanlah yang saat itu dipindahkan ke sisi J1 Kofu dan menjadi perbincangan hangat. Pada tahun 2014, masuknya Irfan ke J-League menjadi perbincangan hangat. Saat kami melihat laporan itu, kami berpikir, petik terbalik ini adalah salinan kesuksesan Sapporo bersama Lee Chong-fin. Tidak ada keraguan bahwa Kofu bermimpi menjadi Sapporo kedua. Namun, saya pikir pemain ASEAN datang ke J-League adalah hal yang baik karena kesuksesan Sapporo. Setelah Vietnam adalah Indonesia. Saya pikir akan sangat bagus jika lebih banyak pemain dari berbagai negara berkumpul di J-League. Irfan menjadi sepopuler Lee Chong-fin. Dia adalah atlet bintang yang mewakili Indonesia dan memiliki jumlah pengikut yang luar biasa di SNS. Dan terlihat rapi. Saya pikir mereka mempunyai ekspektasi yang tinggi. Namun, dia tidak terlalu beruntung di Kofu. Tidak ada keraguan bahwa tahun 2014-nya berakhir dengan gangguan pencernaan. Selamat datang di tahun 2015. Sapporo akan mengakuisisi Irfan setelah Stefano pergi. Popularitas di Indonesia. Dan seperti Stefano, dia memiliki sejarah bermain di Belanda. Kami ingin Stefano meraih kesuksesan yang tidak mampu diraihnya. Di sisi lain, Stefano yang juga berasal dari Indonesia belum bisa berperan aktif. Memang benar beberapa orang juga meragukan Irfan. Saya pikir ada cukup banyak liputan pers ketika saya bergabung. Bintang Indonesia bergabung. Meskipun saya ingat liputan beritanya, saya rasa seperti Stefano, pengakuan publik terhadapnya hampir nol. Seperti yang diharapkan, ini akan sulit kecuali Anda berpartisipasi dalam permainan dan melakukannya dengan baik. Namun, sebuah pertandingan datang yang membalikkan ekspektasi yang tidak begitu baik. Pertandingan melawan Iwata di kandang. Saat itu, Iwata menjadi kandidat teratas kejuaraan J2 dan tidak diragukan lagi merupakan lawan yang tangguh. Namun, Sapporo akhirnya meraih kemenangan nyaman 3-0, mungkin karena kombinasi berbagai faktor. Irfan masuk sebagai pemain pengganti pada laga itu. Semua orang terkesima dengan permainan Irfan. Kecepatannya tidak biasa. Saya pikir kecepatannya sekarang berada pada level yang sama dengan speedster terkemuka J1, Tsuyoshi Ogashiwa. Saya bukan satu-satunya yang berpikir ini akan bekerja dengan baik di J1. Melihat dia menekan lawannya dengan intens, semua orang berkata, Irfan bisa. Bintang Indonesia akhirnya melepas cadar. Ekspektasi langsung membubung usai laga debut di Sapporo ini. Semua orang mulai percaya pada kesuksesan Irfan. Namun, kemalangan segera datang setelahnya. Dia terluka. Apakah karena tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan alaminya?
Cedera itu terjadi pada saat ia memiliki peluang bagus untuk menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Saya ingat melihat Irfan yang harus digantikan karena cedera menunjukkan rasa frustrasinya di atas tandu. Ini sungguh mengecewakan. Jika cedera ini tidak terjadi, saya pikir hasilnya akan berbeda. Mungkin karena cedera ini, dia hanya bermain di beberapa pertandingan liga di tahun 2015. Meski tetap menjadi milik Sapporo pada tahun 2016, namun penampilannya tidak sebanyak tahun sebelumnya. Saya pikir saya hanya melihat satu pertandingan. Pada tahun 2016, Sapporo mempertahankan kepemimpinannya sejak awal dengan kekuatan baru yang masuk. Musim yang luar biasa, meraih J2 dan promosi ke J1, namun Irfan tak bisa terlibat di dalamnya. Sayangnya kontraknya habis karena dinilai sudah tidak fit untuk berlaga di J1. Berbeda dengan Stefano, saya merasa punya potensi untuk tampil baik, jadi sangat disayangkan saya mengalami cedera. Irfan sekarang sudah cukup veteran, tapi saya dengar dia masih bermain. Bagaimana kabarnya sekarang? Seperti apa dia setelah meninggalkan Sapporo? Setelah kesuksesan Lee Chong-bin dan perubahan aturan, kini setiap tim memiliki pemain dari ASEAN. Perwakilan Thailand Chanatip akan bergabung dengan Sapporo pada pertengahan tahun 2017. Ia menjadi kekuatan pendorong tim, dan pada tahun 2018, Sapporo membuat lompatan besar ke posisi keempat di liga. Chanatip sendiri meraih kesuksesan besar dengan terpilih menjadi 11 terbaik liga. Pemain lain seperti Telasin dan Teraton juga aktif di liga. Saat ini, pemain asal ASEAN sudah lumrah bermain di J-League. Sudah tidak jarang lagi atau semacamnya. Beberapa pemain Indonesia juga pernah bermain. Baru-baru ini, Ilhan bermain untuk Tokyo Verdy. Namun, kontrak Ilhan habis sebelum ia sempat bermain. Faktanya, pemain Indonesia belum bisa berperan aktif di J-League. Pemain yang aktif di timnas Thailand memang tampil baik di J-League, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa pemain dari negara ASEAN lainnya berada dalam posisi yang sulit. Bahkan jagoan Kamboja Watanaka tidak bermain di J3. Saya merasa sangat kasihan dengan situasi ini. Saya ingin J-League menjadi liga tempat berkumpulnya para pemain top dari seluruh Asia. Tentu saya ingin pemain Indonesia bisa berperan aktif di J-League. Sepak bola sangat populer di Indonesia, dan diketahui bahwa masyarakatnya sangat antusias terhadapnya. Saya ingin antusiasme itu diarahkan ke J-League juga. Untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan pemain Indonesia yang berperan aktif. Saya berharap pemain terbaik Asia akan muncul dan bermain di Jepang. Irfan, kuharap Stefano mewujudkan mimpinya yang belum terwujud. Jika memungkinkan, saya akan senang jika Anda bisa mewujudkannya di Sapporo. Piala Asia saat ini sedang digelar. Indonesia juga berpartisipasi di final. Juga akan ada konfrontasi langsung dengan Jepang. Tentu saja Pramuka mungkin juga memeriksanya. Saya ingin Anda melakukan yang terbaik, meninggalkan jejak Anda, dan menuju masa depan yang cerah. Semua ceritanya tidak terlalu membahagiakan untuk semua orang, jadi siapa kamu? Meskipun tampaknya demikian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih. Jika Anda menyukainya, silakan berlangganan saluran ini dan beri peringkat tinggi. Mari kita bertemu lagi lain kali. Selamat tinggal.